Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Para sahabat, the seven awareness of Ramadan. Pada puasa Ramadan yang kedua ini, saya akan membawakan kultum Allah melihat kita. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sebesar zarah pun, atau atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ada sebuah cerita klasik yang fenomenal dalam Islam. Suatu pagi, di sebuah pesantren terjadi perdebatan sengit antara murid dan gurunya. Beberapa murid merasa sang guru melakukan pilih kasih kepada para muridnya. Ada seorang murid bernama Aryan Yusuf, selalu dijadikan teladan oleh sang guru. Selesai berdebat, sang guru memberikan tes kepada seluruh muridnya untuk memotong seekor ayam di tempat yang jauh, dengan satu syarat: tempat itu tidak ada yang melihat. Setelah masing-masing murid mendapatkan seekor ayam, mereka berhamburan meninggalkan pendopo menuju tempat yang mereka incar sendiri-sendiri. Selang beberapa jam, mereka datang sambil membawa ayam yang sudah terpotong. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang belum memotong ayam yang kalian bawa?" Semuanya diam, memberikan tanda bahwa ayam yang mereka bawa sudah terpotong. Dari tengah-tengah kerumunan, ada satu murid yang mengangkat tangan dan berkata, "Saya Pak Kiai." Ternyata dia adalah Aryan Yusuf yang sering dibicarakan oleh gurunya. Lalu gurunya bertanya, "Mengapa kamu belum melakukan tugas dariku? Padahal teman-temanmu sudah melakukannya." Tanya guru pada sang murid. Aryan Yusuf menjawab, "Saya sudah mencari tempat yang sepi Pak Kiai. Tempat yang sepi dan jauh. Namun, tidak ada satupun tempat yang tidak bisa, tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa menemukan tempat itu Pak Kiai." Jawaban dari Aryan membuat seluruh temannya terdiam sambil berpikir. Memang, ia pantas mendapatkan perhatian lebih dari gurunya, karena dia adalah manusia di atas rata-rata di kelasnya. Cerita di atas mungkin pernah Anda baca, namun cobalah Anda renungkan. Sambil bayangkan drama di atas, Anda menjadi bagian dari ujian yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut. Lalu jujurlah, apa yang Anda lakukan? Menjadi seperti Aryan atau menjadi seperti teman-temannya? Contoh tadi hanyalah metafor. Dalam hidup kita, hal itu bisa saja bukan soal memotong ayam. Mungkin berupa uang yang bisa kita korupsi, menfitnah, atau melakukan perbuatan hina lainnya. Pada bulan puasa ini, kita mempunyai kesempatan untuk merasa selalu diawasi olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan puasa inilah kita seperti orang yang sedang akting di atas panggung dan seorang sutradara yang sedang melihat gerak-gerik kita. Panggung itu adalah kehidupan ini yang kita lakukan 24 jam, mulai dari bangun tidur, siang hari, sampai hari kita berangkat ke kantor hingga kita kembali lagi ke rumah. Perilaku-perilaku kita selama 24 jam dilihat dengan jelas oleh Allah, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran,
yang artinya Allah bersama Anda dimanapun Anda berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kesadaran bahwa Anda merasa diperhatikan dan kesadaran bahwa Anda merasa selalu dilihat oleh Allah perlu Anda miliki terus dalam pikiran dan tindakan Anda. Karena sekecil apapun perbuatan atau kebaikan kita, bahkan senyum pun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan dibalas seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di atas. Perbuatan baik sekecil apapun dan atau keburukan sekecil atom pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, yang dimulai ketika bangun tidur dengan membicarakan hal-hal yang positif. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi merasa capek, lelah, atau bahkan karena puasa membenarkan diri untuk bekerja tidak produktif. Ketika Anda sedang berpuasa, tidur pun adalah ibadah. Apalagi jika Anda bekerja, pahala Anda akan berlipat-lipat ganda. Seperti yang saya sampaikan, bahwa pada bulan puasa ini, pahala kita akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Dalam dunia kepemimpinan, integritas adalah hal penting dan utama untuk menjadi pemimpin sejati. Marilah kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, yang dimulai ketika bangun tidur dengan membicarakan hal-hal yang positif. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi merasa capek, lelah, atau bahkan karena puasa membenarkan diri untuk bekerja tidak produktif. Ketika Anda sedang berpuasa, tidur pun adalah ibadah. Apalagi jika Anda bekerja, pahala Anda akan berlipat-lipat ganda. Seperti yang saya sampaikan, bahwa pada bulan puasa ini, pahala kita akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Dalam dunia kepemimpinan, integritas adalah hal penting dan utama untuk menjadi pemimpin sejati. Integritas adalah melakukan sesuatu meskipun tidak ada yang melihat. Sebaliknya, suka berdusta adalah hal yang akan membebani jiwa kepemimpinan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebohongan yang kita lakukan terus-menerus akan memiliki luka jiwa yang terdalam hingga sulit sekali untuk diobati. Bahkan ada orang yang dalam detik-detik menjelang kematiannya pun masih membawa kebohongan yang tersimpan rapi. Ia berpikir dengan berbohong ia akan menjadi semakin tenang. Padahal dengan menyimpan kebohongan dalam hati, maka hati akan semakin terjerat. Ibarat leher yang terikat tali gantungan yang kapan saja bisa membunuhnya. Salah satu rahasia Nabi Muhammad SAW adalah jujur, lawan dari bohong. Maka sejak kecil Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Sifat suka berdusta ternyata awalnya dimulai dengan kebohongan pertama yang jika dilakukan lagi dan lagi, lama-kelamaan menjadi biasa. Lalu membentuk karakter dalam kepribadian seseorang. Mengambil istilah Renat Kasali dalam bukunya Change, tak penting seberapa jauh kau melangkah, jika jalanmu salah, ubahlah. Ibarat rantai setan, kebohongan yang selalu diikuti atau ditutupi dengan kebohongan yang lain hanya dapat diputuskan dengan menyuarakan kebenaran sejati. Saya punya cerita menarik tentang kebohongan. Suatu hari, seorang pejabat Indonesia diundang ke negara Singapura. Sesampainya di sana,
Ia kagum dengan rumah menteri negara itu. Sambil berdecak kagum, ia memuji keberhasilan orang itu. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesannya. Sang menteri luar negeri itu menjawab, "Kau lihat gedung itu, 50% untuk saya." Sambil tertawa, menteri dari negara Indonesia itu menganggukkan kepala. Selang beberapa bulan, menteri dari luar negeri itu datang berkunjung ke Indonesia. Negara berutang merasa berutang pernah menginap di rumah teman dari luar negeri tersebut. Diajak juga menginap di rumah menteri Indonesia. Sesampainya di rumah pejabat negara Indonesia, dirinya terkagum-kagum. Ternyata pejabat di sini jauh lebih mewah dan lebih kaya. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesannya. Pejabat Indonesia hanya menjawab, "Besok Anda saya kasih tahu." Keesokan harinya, diajaklah pejabat luar negeri itu berkeliling kota Jakarta. Sesampainya mereka di salah satu sudut kota, pejabat Indonesia berkata, "Hai teman, kau lihatlah jembatan itu." Tamu dari Singapura itu bingung dan berkata, "Saya tidak melihat apapun." Sambil tertawa, pejabat Indonesia itu menambahkan, "Memang, harusnya di sana ada jembatan, tapi 100% masuk dalam rekening saya." Itulah gambaran orang yang bangga berbuat dusta. Kita mungkin bisa saja kaya dengan cara korupsi, menilep uang yang bukan milik kita. Namun, apakah kekayaan yang kita peroleh membuat kita bahagia? Mungkin kita bisa saja sukses dengan berdusta. Namun, apakah kesuksesan itu membuat jiwa kita tentram? Kesuksesan ataupun kekayaan yang sejati adalah ketika bisa menenteramkan jiwa dan menenangkan pikiran ini. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa bohong adalah sebuah kecelakaan yang sangat besar. Demikianlah sahabat-sahabat The Seven Awareness of Ramadan yang great dan yang dimuliakan oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa mengambil hikmah dari semua kisah yang telah dibacakan, yang ada di dalam buku Awareness of Ramadan, karya Kosnatoy. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan buku ini membawa keberkahan yang luar biasa buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.